ada cara lain untuk masuk. Dari pengalaman saya itu, saya melihat, oh iya, salah satu cara yang menarik buat saya itu adalah membeli sebuah outlet yang tanda kutip bermasalah, membenahi manajemennya, kemudian membagi situasi-situasinya, membagi risiko, membagi ini dengan pihak-pihak tertentu sehingga profitabilitasnya kembali bagus gitu ya. Halo, jumpa lagi dengan Binatuku Sharing Session. Selama 6 tahun terakhir, saya sempat mencatat bahwa ketika saya mulai belajar berbisnis laundry ini, saya juga sempat melakukan beberapa eksperimen-eksperimen kecil ya, karena ini kan bisnis skala UMK ya, UMKM. Jadi saya bisa katakan di sini bahwa saya sempat membuat milik saya sendiri dalam bentuk workshop, bukan counter ya, workshop di mana ada mesinnya, ada workshop, ada tempat pengerjaannya langsung, itu 16 titik ya. 16 cabang, 16 outlet yang milik saya sendiri. Kemudian dalam prosesnya 5 outlet dengan profitabilitas tertentu, kemudian saya jual kepada klien-klien saya yang mayoritas itu adalah konsumen. Awalnya adalah konsumen yang kemudian tertarik, ngobrol, dan kemudian membeli outlet itu. Kemudian saya juga sempat ikut berinvestasi membeli 4 outlet, ya, 4 outlet yang sudah jalan atau outlet yang dijalankan oleh pihak lain, di mana saya tidak terlibat sama sekali dalam operasionalnya. Kemudian saya juga berpengalaman menutup 4 outlet saya sendiri yang profitabilitasnya menurun dan sampai pada satu titik di mana saya pikir ini lebih baik saya tutup saja gitu ya. Jadi baik yang menggembirakan, yang biasa standar gitu, yang juga sedih gitu, saya melewati semua proses itu. Dan kemudian saya juga punya pengalaman untuk mendampingi lebih dari 30 outlet klien yang tersebar di 13 kota ya, di 13 kota seluruh Indonesia, termasuk Jakarta, Bekasi, Tangerang, Cirebon, Semarang, Jogja, Solo, Surabaya, Bali, Muara Teweh di Kalimantan Tengah, Palembang, Padang, Metro, Lampung ya. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu saya melihat bahwa kebanyakan orang masuk ke bisnis laundry itu cara berpikirnya adalah buka outlet baru gitu ya. Nggak ada yang salah dengan itu, dan itu pasti sesuatu yang sangat disenangi oleh teman-teman penjual paket laundry ya, dengan pendampingan ataupun tanpa pendampingan manajemen, karena mereka bisa jualan di situ kan. Tetapi ada cara lain untuk masuk. Dari pengalaman saya itu, saya melihat, oh iya, salah satu cara yang menarik buat saya itu adalah membeli sebuah outlet yang tanda kutip bermasalah, membenahi manajemennya, kemudian membagi situasi-situasinya, membagi risiko, membagi ini dengan pihak-pihak tertentu sehingga profitabilitasnya kembali bagus gitu ya. Nah, cara ini dalam pengalaman saya menolong mempercepat balik modal bisnisnya ya, mempercepat ROI, return on investment-nya ya. Jadi salah satu yang terakhir saya tangani itu, saya pakai pakemnya itu kan rata-rata balik modalnya itu di 24 bulan gitu ya. Itu artinya normatif lah ya, artinya itu tidak bagus banget, tapi juga nggak jelek gitu ya. Saya punya pengalaman untuk 7 bulan, 9 bulan balik modal ada gitu ya. Tapi dengan berbagai macam cara gitu ya, mengolahnya. Tetapi dengan cara yang ketika saya membeli sebuah outlet, kemudian saya lihat, oke, saya pikir ini saya bisa mendapatkan kembali investasi saya dalam waktu 11-12 bulan. Meleset sedikit sih, dalam kasus ini karena situasi, sebetulnya karena, ya lebih pada karena pertemanan dan sebagainya, akhirnya 13 bulan gitu ya. Yang tetap saja bagus gitu ya. Nah, mengapa cara ini lebih menguntungkan? Saya beri alasannya. Yang pertama adalah Anda tidak mulai dari nol. Mulai dari nol itu berarti menempuh resikonya lebih tinggi gitu. Ya, karena Anda tidak punya datanya kan, Anda tidak punya basis apapun. Tanda kutip Anda bertarung dengan situasi untuk mendapatkan konsumen di lokasi itu. Itu bisa dapat, bisa tidak dan sebagainya. Juga tergantung analisis potensi pasar, tergantung pada analisis kompetitor di sana dan sebagainya. Jadi risikonya menurut saya lebih tinggi. Kemudian yang kedua, mengapa cara membeli outlet ini outlet bermasalah atau outlet yang sudah ada, kalaupun tidak bermasalah tapi outlet yang sudah ada yang bisa Anda tawar itu lebih baik karena Anda bisa mengkalkulasi
membuat kalkulasinya berdasarkan apa? Berdasarkan database, gitu kan? Karena Anda sudah punya database, maka konsumen itu sudah siap dikelola. Anda kan bisa menghubungi dia ya. Sepanjang database Anda bisa Anda kelola ya, tentu beda kalau seandainya Anda punya database, Anda tidak tahu cara mengolahnya, itu susah lagi ya. Tapi mengelolanya, jadi satu database itu nilainya berapa? Nah, gitu ya, tergantung lokasi, tapi ada range, ada angkanya. Nilai satu database itu estimasinya berapa rupiah gitu ya. Dan tidak semua data, kalau datanya katakanlah sudah ada di atas 3.000 misalnya, katakanlah 5.000 data, belum tentu 5.000 data itu semuanya potensial, tapi Anda bisa pakai rumus tertentu menghitungnya dan kemudian mengalihkannya sehingga Anda semacam quote on quote bisa melakukan semacam valuasi terhadap bisnis itu ya, existing outlet yang ada gitu ya. Jadi Anda bisa melakukan penilaian berdasarkan data, Anda punya data, Anda bisa mengelolanya. Jadi Anda tidak mulai dari nol kan. Nah, yang lain adalah kalau itu Anda lakukan, maka Anda bisa membuat prediksi, Anda bisa membuat kalkulasi, target bulan pertama itu akan seperti apa, bulan kedua dan seterusnya. Dengan real data yang ada, bukan asumsi gitu ya. Artinya asumsinya kalau konsumennya datang dan sebagainya. Ini data konsumennya ada kok gitu ya. Itu satu hal yang menurut saya menarik sih ya. Namun memang persoalannya adalah tentu tidak selalu mudah untuk mendapatkan outlet yang siap dibeli, yang potensinya bagus. Kita juga perlu memastikan bahwa valuasi nilai outletnya itu wajar, atau bahkan kita cenderung mencari sesuatu yang kita anggap harganya itu relatif murah gitu kan. Jadi kalau Anda berminat untuk menempuh cara ini, Anda bisa ikut mendaftar, menghubungi WA saya dan ngobrol dengan saya, karena saya kan sering mendapatkan informasi-informasi mengenai outlet-outlet yang ingin dijual, ingin di ini dan sebagainya gitu ya. Nah, mungkin Anda bisa ikut daftar sehingga Anda bisa masuknya itu tidak dengan mulai outlet yang baru di set up, pelajari ini, pelajari itu, tapi Anda bisa mulai dengan outlet yang sudah berjalan gitu. Tentu perencanaannya beda, dan karena itu kita bisa mempelajarinya bersama-sama supaya outlet yang Anda beli itu bisa memberikan hasil yang lebih cepat gitu ya, mencapai tujuan Anda berbisnis. Itu dulu sharing saya kali ini. Sukses besar untuk Anda. Buat kalian yang nonton YouTube Bina Teguh sharing session seperti ini, kalau kalian mendapatkan manfaat, kalau kalian merasa ada orang yang memerlukan ini, informasi seperti ini akan berguna buat dia. Entah dia sedang mau usaha laundry, entah dia pengusaha laundry dengan standar yang masih bisa ditingkatkan, diperbaiki, share lah, bagilah. Apa yang kalian dapat di sini dengan cuma-cuma, cobalah bagikan. Jadilah orang yang mendorong orang sukses. Dengan apa informasi-informasi yang bisa kalian bagikan, sehingga kalian adalah bagian dari keberhasilan orang-orang. Sepakat ya?